Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan namaku Randy Satria Purnama dari kelompok 19 kelas SS10. Jadi pada kesempatan kali ini aku ditemani dengan 4 orang temanku. Yang pertama ada Renda, yang kedua ada Syifa, yang ketiga ada Nur Fatimah, dan yang keempat ada Nadira. Halo. Halo. Oke, udah pada kenal ya semuanya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dulu topik kita pada kali ini itu apa sih? Nah, topiknya itu adalah pasar. Udah pada tahu dong ya apa itu pasar? Nah, jadi dalam pasar pun ada salah satu jenis pasar yaitu namanya adalah pasar persaingan sempurna atau yang biasa disingkat sebagai PPS. Dan katanya PPS ini bisa menghilangkan kerugian konsumen sampai nol loh. Bener gak sih? Tapi sebelum kita ngomongin PPS itu, aku mau nanya dulu nih sama Renda. Renda, PPS itu apa sih? Kalau dari yang aku tahu ya, PPS itu keadaan atau struktur pasar yang punya banyak banget penjual dan pembelinya, Randi. Oh gitu ya. Terus ada pengertiannya apa lagi sih dari PPS itu? Terus barang yang diproduksi di PPS itu semuanya homogen atau sama. Jadi, penjual dan pembeli sama-sama tahu informasi secara sempurna tentang produk yang dijual. Berarti kalau kayak gitu pasti ada dampaknya dong. Iya nggak sih? Bener banget, karena penjual dan pembeli tahu informasi secara sempurna. Jadi gak ada tuh penjual yang harus promosi atau iklan. Aku tambahin dikit boleh ya? Oh iya Nurfa, boleh banget. Silakan kalau mau menambahkan. Di PPS kan penjual dan pembelinya banyak banget nih. Jadi mereka nggak bisa ngubah harga pasar. Istilahnya price taker atau penerima harga. Nah, jadi gitu teman-teman, karakteristik dari PPS itu gimana sih? Nah, tapi kita balik lagi ke permasalahan dari awal ya. Masalahnya itu adalah, benar gak sih PPS itu bisa menghilangkan kerugian konsumen sampai nol? Boleh dong untuk Shiva minta pendapatnya. Benar banget, kalau PPS pasti nggak ada gateway clause atau kesejahteraan yang hilang. Kenapa? Karena kepuasan konsumen maksimum dan laba produsen maksimum. Biar lebih jelas, sambil lihat gambar kurvanya yuk. Oke, oh iya itu udah ada gambar kurvanya ya. Nah, terus informasi apa sih yang bisa kita dapat dari kita lihat kurva yang ini? Kita bisa tahu keseimbangan pasar yang berada di titik pertemuan kurva supply dan demand. Dan total kesejahteraan didapat dari jumlah surplus konsumen dan produsen yang maksimal. Wah, keren keren keren. Nah, sekarang aku mau nanya sama Nadila nih. Nah, Nadila, kurva ini berasal dari mana sih? Oh iya, kurva ini berasal dari kurva PPS di tingkat industri. Pertama, kurva demand-nya horizontal karena dia bersifat price taker. Lalu kurva MC ini juga berimpit dengan kurva supply. Karena perusahaan berproduksi di tingkat MR sama dengan MC, maka keseimbangannya akan berada di titik itu. Tapi kenapa PPS bisa sampai nggak ada DWA-nya sih Nurfa? Nah, informasi sempurna yang ada di PPS bikin siapa aja bisa keluar masuk pasar dengan gampang atau no barrier to entry or exit market. Dampaknya lagi, semua perusahaan atau produsen yang ada di dalam pasar akan selalu berproduksi pada titik maksimum keuntungannya, yang sama dengan batas maksimum produk. Mau nambahin nih, jadi semua sumber daya terpakai secara efektif dan efisien. Barang dan jasa diproduksi dengan biaya per unit yang minimum. Tapi di jangka panjang, dia cuma mencapai zero economic profit. Wah, kenapa tuh? Ada kurvanya nggak? Ada dong, kalau ada produsen yang untung, produsen baru akan masuk, supply semakin banyak, dan harga keseimbangan turun. Sehingga profit setiap produsennya akan turun. Sebaliknya, kalau ada produsen rugi, dan dia nggak bisa bayar keseluruhan biaya, dia akan keluar pasar. Sedangkan kalau cuma nggak bisa bayar biaya variabel, berarti kan harga keseimbangannya kurang dari AVC. Nah, produsen akan shutdown. Dampaknya, kuantitas penawaran di pasar berkurang. Harga keseimbangan naik, jadi produsen yang bertahan di pasar dapat untung lebih. Tapi cuma sampai zero economic profit tadi. Oh gitu, tapi PPS itu beneran bisa ada nggak sih Nadila? Kata kamu aja gitu. Itu yang mau aku bilang dari tadi. Meskipun dengan berbagai kelebihannya, PPS gak akan ada. Siapa sih produsen yang mengasih tahu rahasia penjualannya? Paling ada yang mendekati PPS itu adalah produk pertanian. Soalnya produk pertanian relatif homogen. Tapi selain PPS itu emang gak akan ada, PPS juga ada kekurangannya sih. Kayak produk yang dijual kan sejenis dan kualitasnya sama semua. Jadi pembeli gak punya pilihan lagi. Preferensi juga gak bisa diakomodir oleh struktur pasar ini. Ya ya, kebayang sih kebayang. Jadi kalau misalkan industri baju hanya satu jenis, semua orang kan pakai baju yang sama ya? Nah, terus juga kekurangannya PPS ini nggak memunculkan inovasi. Kalau mau melakukan inovasi kan perlu diawali dengan research and development yang butuh biaya besar, padahal profit ekonominya akan nol dalam jangka panjang. Oke, jadi intinya adalah PPS ini hanya ada dalam teorinya aja dan tidak applicable atau kayaknya nggak relevan untuk diaplikasikan di kehidupan nyata. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin pembahasan kita kali ini cukup sekian dan pembahasan tentang PPS, karakteristiknya seperti apa, teorinya seperti apa sudah kita bahas semua. Dan saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya, mewakili Renda, Syifa, Fatimah, dan juga Nadira. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.